hektar lahan pertanian dan rumah warga terendam banjir bandang di Kabupaten Solok setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Dari pantauan udara di Solok, Sumatera Barat, menunjukkan banjir melanda desa-desa dan lahan pertanian. Aliran air tak lagi tertampung, sehingga meluber ke permukiman warga. Di beberapa titik, genangan air berubah menjadi arus deras yang mengancam keselamatan jiwa. Gelombang banjir bandang dan tanah longsor telah menerjang Pulau Sumatera, yang mengakibatkan sedikitnya 84 orang meninggal dunia dan ribuan orang mengungsi. Kami dari Kodim 03 Solok, dalam menghadapi bencana ini kami membantu Pemda. Kami mengerahkan sekitar 200 orang untuk membantu penanggulangan bencana banjir dan longsor di wilayah Kodim Solok, termasuk di Kabupaten Solok. Ketua DPRD Kabupaten Solok meminta Presiden Prabowo untuk segera membantu upaya penanggulangan bencana di daerah tersebut. Kami minta bantuan pada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, mudah-mudahan segera memberikan bantuan terutama untuk kebutuhan primer karena ada masyarakat kita yang rumahnya sudah tidak ada lagi dan mudah-mudahan tindak lanjut setelah pasca bencana ini bisa membantu Kabupaten Solok untuk pembangunan baik infrastruktur yang sudah rusak, jalan, jembatan ataupun areal persawahan masyarakat yang memang ratusan hektar yang terdampak oleh bencana banjir dan kalodo di Kabupaten Solok ini. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari, bertujuan untuk mempercepat operasi bantuan logistik dan pemulihan desa-desa yang terisolir oleh lumpur, puing-puing, dan jalan yang teruntuh. Petugas gabungan masih melakukan pencarian para korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dengan menelusuri aliran sungai Aek Garoga sejauh 7 km. Evakuasi para korban berlangsung dramatis karena petugas harus menyeberangi arus sungai yang deras. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Sampai saat ini korban sudah mencapai 40 orang ya, yang belum bisa dievakuasi ada kira-kira 7 orang. 7 orang. Untuk korban luka sendiri, Bu? Yang luka-luka? Iya. Nah, kalau diperkirakan di sini dengan di posko-posko yang ada pengungsi ya, berkisar kira-kira 400 lebih kurang 400. Untuk di puskesmas sendiri ada berapa orang? 186 ya. Kami ini butuh beberapa kantong mayat lah. Nanti kan ada lagi mayat yang berdatangan, berarti kami butuh lah untuk tempat jenazah. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait banjir dan longsor di Sumatera, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Mulia Siagian di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat sore, Indra. Indra, bagaimana kondisi di sana? Ya baik, dapat kita sampaikan kondisi saat ini cuaca di area lokasi berada di Kecamatan Batang Toru saat ini cerah ya. Cerahnya cuaca ini sudah berlangsung selama 3 hari. Di mana untuk aktivitas sendiri saat ini petugas kepolisian TNI Polri dan petugas gabungan ini masih berusaha membersihkan material-material banjir bandang yang berada di badan jalan. Di samping itu mereka terus masih berupaya untuk membangun jembatan supaya dapat melintas ke areal
ke area warga yang saat ini masih terisolasi. Baik, demikian kita. Baik, berarti ada desa yang masih terisolasi, tapi untuk data yang Anda peroleh, kira-kira ada berapa banyak jiwa yang masih terisolasi dan belum mendapatkan bantuan di sana? Tadi, baik dapat saya sampaikan, tadi saya sempat berbincang-bincang ya dengan salah satu warga ini yang desa terisolasi itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah ya, Alisa. Di mana mereka ini warga Kabupaten Tapanuli Tengah ini tidak mendapatkan pasokan makanan, sembako serta pakaian itu sama sekali. Akibatnya hal ini terjadi lantaran terputusnya ruas jalan yang menghubungkan Kota Sibolga ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan sendiri ke tempat mereka tinggal. Jadi kalau menurut perkiraan mereka tidak bisa tidak memberikan jumlahnya, namun ini banyak Bang. Di sini banyak kami yang terisolasi. Bahkan sampai saat ini kami sendiri mau mencari makanan aja mereka kesulitan. Seperti itu, Alista. Apakah ada upaya dari petugas untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi? Ya, berdasarkan data yang kami informasi yang kami terima tadi, ini petugas masih berupaya dulu untuk membersihkan material dan serta membuat jembatan-jembatan supaya bantuan-bantuan tersebut bisa tiba kepada mereka, mulai dari dipikul hingga sebelum akhirnya disebarkan kepada para korban yang terdampak ya, Alisa. Indra, seberapa parahkah akses yang tidak bisa dilalui petugas untuk memberikan distribusi kepada warga yang terisolasi? Aksesnya ini sebenarnya perlu kami sampaikan ya, Alista. Ini ruas jalan itu ada sekitar 20 meter. Itu terputus total. Jadi di situ petugas hanya bisa mengandalkan kayu dari material banjir bandang itu sebagai jembatan untuk menghubungkan daerah Tapanuli Selatan ke Tapanuli Utara. Dan dari jembatan itu dengan arus yang cukup deras ya di bawahnya itu, disitulah mereka memikul barang-barang berserta seperti sembako, baru sandang pangan yang lainnya, Alista. Adakah alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan material lumpur ataupun longsor dan juga mungkin bantuan udara begitu untuk pembangunan jembatan? Untuk saat ini untuk pembangunan jembatan belum ada belum ada menggunakan alat berat ya, Alista. Tapi kalau untuk membersihkan material itu menggunakan alat berat. Kalau pembangunan jembatan sempat dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis beko ya, Alista. Kalau membersihkan material lumpur dan kayu dari luar jalan ini kemarin sempat menggunakan 2 alat berat jenis eskavator dan loader. Baik, Indra, untuk memberikan bantuan kepada warga yang terisolasi ini kita bagaikan berkejar-kejaran dengan waktu begitu. Kira-kira membutuhkan berapa lama petugas membangun jembatan untuk pendistribusian bantuan sendiri? Kalau jembatan sementara sudah rampung ya, bisa dilintasi hanya untuk pejalan kaki saja. Oke. Kalau untuk kendaraan sendiri belum bisa jadi mereka stop di satu titik gitu kan di Tapanuli Selatan ini sebelum akhirnya nanti menyebarkannya ini ke dengan cara dipikul, Alista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Mulia Siagian melaporkan langsung dari Sumatera Utara dan jaga kesehatan serta keselamatan. Selamat kembali bertugas, Indra.